Apa kira-kira yang Rapi yang belum Rapi dapatkan? Bukan materi ya. Beli motor, Kredit. mobil. Kredit terus. Ya, gue tahu. Kreditnya terus. Iya. Jadi kalau sekarang yang paling penting Welcome back channel 17 Entertainment. Setelah 10 bulan kita break, kita akan kembali lagi kita mulai kembali lagi on air setelah 10 bulan. Kemana aja di 10 bulan Bang Yudit bersama karena channel 17? Karena saya ngobrol seorang public figure yang saya tahu sekali, dan akhirnya setelah 10 bulan saya ngobrol, saya dapat malam ini. Saya dapat malam ini benar-benar. Emang sebelum COVID tuh memang nggak ada break Bang. Syuting berangkat jam 7 pagi tuh kedahsyat kan, jam 9 udah. Jadi setiap hari tuh sampai malam, sampai rumah jam 1. Iya. Jam 1, paling jam setengah 2, jam 2 tidur, jam 6 pagi udah bangun lagi, gitu aja tiap hari. Jadi gue udah ngelakuin ini, tapi kan sama dulu, kita kan Bang Yudit kan bareng-bareng dari dulu. Jadi dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah tuh, dari tahun 2000 sampai sekarang, sampai 20 tahun rezekinya kita pupuk terus, ada terus, yang penting kita disiplin gitu. Jadi di reality show ini, channel 17 Entertainment ini, kita akan flashback kembali seorang Rapi Ahmad. Kita nggak akan membicarakan kan banyak sekali dengan Sultan Andara apa semua orang tahu kita. Saya nggak ngomongin itu. Siap. Tapi saya ngomongin saya kenal Rapi Ahmad umur 19 tahun. Karena kalau nggak salah 15 tahun ya, Bis? Enggak lah, 18. Iya kan? Sekarang lu 34. Sekarang gue 34. Iya. 18 lah. Karena saya ada bukti-bukti di sini. Wah, gila. Zaman BlackBerry dulu. Lu udah punya buktinya jadi. Ada bukti-buktinya, coba nggak mungkin saya keluarin, Bi. Bahaya. Barang-barang bukti gue ada Jadi, di dia. jadi saya kembali, saya pengen tahu perjalanannya Rapi itu awalnya. Kita akan membahas, jadi buat menginspirasi orang bahwa Rapi itu dulu nggak seperti ini juga. Mungkin orang sekarang lihat Rapi Ahmad, wah, bla 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 dengan kehidupan glabor, bla bla. Tapi orang nggak tahu Rapi itu awalnya kayak apa gitu loh, susahnya kayak apa. Kan dulu Rapi awalnya ke Jakarta tahun berapa? 2000. Casting kan? Casting. Alamin casting juga. Alamin, jadi dulu waktu kelas 3 SMP, kebetulan saya tuh keterima jadi cover boy. Habis gitu udah casting. Ganteng sih ya. Memang dari dulu ganteng sih ya. Dulu lebih ganteng, Iya. sekarang udah mulai wawa. Masih tetap ganteng, Bro. Terus lanjut. Ya udah kelas 3 SMP, dulu sih masih ada almarhum bokap kan. Jadi setiap kali ke Jakarta tuh dianterin. Di bokap gue dulu memang pernah kerja di salah satu bank. Tapi banknya dilikuidasi. Setelah banknya dilikuidasi tuh dia agak-agak kehilangan arah lah. Jadi waktu itu gua casting ke Jakarta juga diantarin sama bokap. Kadang naik bis, kadang naik kereta, kadang naik mobil, kadang di Jakarta kalau gue sendiri naik bajai, naik. Wah gila perjalanannya gitu loh, bener-bener di kantong tuh kalau dari Jakarta ke Bandung cuma pegang duit 100.000. 100.000 tuh udah gue pas-pasin nih. Naik kereta dulu ekonomi 15.000. Naik bajai anggap 5.000 pulang pergi. Dari tempat casting ke sana ya 10.000, 25.000. Kalau makan 10.000, 35.000. Paling ya buat makanannya gue simpen, jadi 100.000 tuh harus gue lebihin gitu. Paling 100.000 aja dulu gue pet-petin, masih sisa 20.000, 30.000. Oh ya? Pulang pergi Jakarta, Bandung, casting gitu. Jadi perjalanannya panjang juga Bang. Iya, dan gue dan habis itu, Bi, lu masih ingat sih, Bi, waktu lu casting pertama itu banget. Lu kan dari ajang ini ya, pemilihan ini ya. Cover boy ya. Terus waktu lu casting itu masih ingat nggak sinetron apa? Dulu Saya sih ingat 2001 sinetron ini Tunjuk Satu Bintang. Dulu Tunjuk Satu Bintang dulu. Itu yang paling pertama. Oh, Tunjuk Satu Bintang ya. Tunjuk Satu Bintang. Nah, itu pertama kali saya ketemu Mbak Imong. Jadi Mbak Imong sama saya ketemu di sinetron itu. Itu si Bayem dibayarnya 750.000. Gue dibayar 500.000. Cuman dia dipotong sama agensi. Oh. Ada manajemen, kalau gue bulat tuh dapat 500.000 tapi potong pajak. Nah dari situ gue berkawan sama Mbak Im dari Jakarta ke Bogor, naik bis, cari hotel yang murah, patungan. Ya dari situ lah berkawan. Kenal sama Okan Cornelius di situ. Pertama kali Okan main sinetron, jadi gue Mbak Im sama Okan itu pertama kali main sinetron bareng kita. Oh, lu bertiga? Bertiga. Habis itu Irwan? Belum? Nah di situ gue belum ketemu Irwan. Oke. Setelah gue Tunjuk Satu Bintang, baru gue kan sering casting ketemu si Irwan. Kalau Irwan dulu setiap kali casting iklan dia dapat terus, gue pernah dapat. Dulu sampai gue juga dulu
kalau diajakin kan si Irwan orang anak Jakarta kan, jadi pas lagi casting itu, lagi break, lagi nunggu casting, kita makan di bawah. Si Irwan makan, dia nanya, mau makan nggak? Enggak. Apa makan aja? Enggak. Akhirnya gue cerita, gue bukan yang mau makan, duit gue nih pas-pasan. Karena gue pulang ke Bandung. Itu inget banget, ketika, oh sini, dia yang bayarin tuh di warteg pernah makan cuman nggak nyampe 20.000. Nasi, ayam, paling telur, es teh manis 20.000. Tapi 20.000 tuh buat gue berarti banget karena connect banget. Kalau gue duitnya udah mepet, gue naik bajai pasti ke Gambir. Kalau duitnya masih ada, gue pasti naik taksi gitu. Karena gue dulu nggak tahu bis Jakarta, nggak tahu karena kan gue bukan orang Jakarta, takut nyasar gitu. Jadi buat gue tuh 10.000, 20.000 dulu berarti banget. Tahun berapa, Bi? 2002 lah, 2003. 2002 2003 ya. Iya, 2002 2003. Terus dengan apa? Dengan horor segitu lu bisa kos apa? Jadi waktu itu pertama kali gue ngekos di Karet Pedurenan dulu, gue nebeng sama kakak sepupu gue. Jadi Setiabudi ya, Karet Pedurenan. Jadi dulu itu gue casting pertama kali dapet sinetron 7 1 bintang. Itu gue nganterin kakak sepupu gue, padahal gue udah mau pulang ke Bandung tuh, udah hopeless, udah bawa koper gede, udah mau pulang ke Bandung, gue nganterin sepupu gue. Pas sepupu gue casting, ada sutradara lewat, kamu sini, kamu mau casting nggak? Mau om. Ya udah casting gue, gue keterima. Besok syuting ya? Wah besok syuting pak. Waduh saya harus pulang ke Bandung nih. Uang saya tinggal 40.000 lagi, 30.000 lagi, mana cukup saya. Udah besok syuting, nih honornya 500.000. Waduh, lu inget banget tuh orang Multivision tuh namanya Shirley, Mbak Shirley, sama orang castingnya Vario. Wah 500.000. Dan itu bayarnya pun nggak langsung kan, bisa 2 bulan. Iya. Ya kan, 2 bulan baru bayar. Telepon nih, mama, besok nggak jadi pulang nih, besok syuting. Syuting apa? Syuting di Bogor. Bohong lah, kamu mau bilang aja mau main terus pulang. Bener mah. Akhirnya nginep lah gue di kakak sepupu gue malah yang gue anter, dia nggak dapet. Oh ya? Dia nggak dapet. Malah Rapi yang kepilih. Udah akhirnya besok pagi gue bingung kan, ke Bogor, syuting di Bogor lagi. Wah, naik apa di Bogor ya? Naik bis, gue takut nyasar. Kakak sepupu gue juga ada kerjaan lain. Akhirnya gue naik taksi. Duit gue tuh tinggal 40.000, tinggal berapa deh? Jakarta Bogor ternyata jauh. Gue ngeliatin Argo mau 5 menit. Anjir, sampai ngeliatin. Itu pertama kali taksi itu di zaman dulu ya, zaman gue tuh masih 2.500. Argo pertama. Argo pertama. 2.500, 5.000, 7.000. Kalau udah mendekatin gue harus turun nih. Nanya mas, apa supir taksi, Pak ini Bogor masih jauh mas. Gila udah 50.000. Wah akhirnya tuh berhentilah di 85.000, 90.000. Wah duit saya kurang kan. Cuma dapat 40.000 pas nyampe lokasi syuting. Saya pelongo-pelongo kayak orang bego, mas. Langsung minjem duit ke sutradara, Pak. Kenapa? Ini siapa pemain baru ya dipinjemin. Akhirnya abis gitu, gue syuting udah jauh-jauh cuma 1 adegan lagi. Begitu disuruh pulang. Pas pulang duit udah habis kan. Papa saya, Pak ini di Bogor. Kamu di Bogor? Katanya syuting. Iya Pak, gak ada duit lagi nih. Bilang aja, marah. Akhirnya kasih sutradara ngomong, iya Pak ini anak bapak syuting Pak. Udah jemput sama bokap gue. Oh ya? Jadi dulu apa segitu. Cari sama Baim tuh hotel di Bogor yang 20.000, 40.000 bagi 2, 20 sekamar. Jadi perjuangannya panjang. Itu kan melalui proses semua, saya bilang kan proses, dan saya juga sedikit banyak mengetahui perjuangan Raffi Ahmad karena saya kenal di umur 19 ya Bi. Siap. 19 tahun, jadi 60% saya tahu lah. Jadi kalau sekarang Raffi begini, ya mungkin semua itu hasil kerja kerasnya seorang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad nggak cukup langsung jadi, melalui proses yang panjang, yang ya pokoknya melalui proses yang jatuh bangun juga ya Vi ya deh ya. Bertahap, memang bertahap proses ya. Panjang sekali ya. Waktu itu gua tuh nggak pernah langsung ngetop gitu, nggak pernah, bener-bener kan dari bawah pelan. Memang terus. Proses, sabar, penuh lika-liku juga ya, jadi memang kita nikmatin proses ya. Jadi yang penting kita terus fokus aja ya. Pasti lah yang namanya laki-laki, apalagi juga tinggal sendiri di Jakarta, pernah juga Bandung, pernah juga gaul malam ini itu ya. Tapi gue sampai sempat waktu bergaul nakal itu gue sampai akhirnya
Karena gue diajarin, gue jangan nakal. Lu yang ngajarin gua bang. Tuh lihat tadi wajahnya lihat. Tapi sekarang masya Allah bang ini tuh udah luar biasa. Sholatnya nggak pernah tinggal bang ya. Insya Allah. Wah mantap. Jadi gue sih pas hijrah itu 2010, udah mulai mundur gue. Mulai mundur. Dulu di dunia malam mau dia mulu. Merapi, iya sampai dia mau syuting dahsyat apa segala, udah. Lanjut, jadi kita malam. Lanjut. Jadi malam kita entahlah mau ngerum kayak mau semua, clubbing ke lanjut. semua. Ntar kalau di jam 6 pagi, bang, gua jam 6 nih. Udah harus balik nih. Gua harus ke dahsyat nih. Ya udah dulu ke dahsyat, balik lagi. Jadi ke dahsyat, udah tidur balik lagi. Itu jam 12 siang masih, gila. Dulu apa nggak pulang-pulang kita. Tapi benar-benar waktu itu memang perjuangan Rapi itu benar sampai saya bilang, aduh benar-benar perjuangan yang benar-benar dia tuh waktunya saya bilang benar-benar waktu itu dikit banget untuk istirahat ya. Sampai sekarang. Bang. Sampai sekarang ya. Emang kalau orang lihatnya wah si Raffi sekarang enak ya sukses. Tapi pengorbanan sih juga banyak. Inilah di sini di reality show ini saya akan membahas bahwa Rapi itu nggak jadi seperti ini. Mungkin orangnya selama ini kan orang lihatnya bahwa Raffi Ahmad ini, tapi ya nggak orang. Saya di sini membahas prosesnya Raffi Ahmad ini, perjuangannya mungkin menginspirasi kita semua nih, ya kan, terutama yang nonton channel 17 ini. Nggak ada yang instan lah bang, orang lihatnya kan si Raffi enak sekarang, pengorbanannya banyak, korban keluarga. Saya nggak pernah, dulu kan di sini kan jauh dari orang tua, nggak punya waktu juga. Rumah pertama Lebak Bulus ya? Sebelumnya aku pernah bangun di Petamburan. Oh Petamburan ya benar. Petamburan. Jadi waktu itu tapi tanahnya bukan punya aku, tanahnya itu punya nenek. Punya nenek Raffi. Saya tapi ada dia klinik dokter gigi, terus dokter giginya udah keluar, akhirnya saya bangun pavilion lah di situ. Zaman dulu bangun berapa ya? 200 juta lah dulu. Papa saya pelan-pelan bangun. Udah selesai di sana 2 tahun. Kebeli rumah lah Lebak Bulus. Lebak Bulus ya? Yang kita suka party. Dulu bang. dulu. Tapi memang itu kan proses semua. Sekarang saya juga ngelihat Raffi, aduh matang banget sekali Raffi, udah dewasa banget sekarang. Pi, saya mau kembali lagi nih Pi. Kan kamu waktu itu, kan dekat sekali memang saya tahu banget kamu sama Baim. Ya kan? Terus sampai bisnismu itu pertama itu di My Room ya kalau nggak salah, yang di Bali ya? Itu berapa ya? Tahun berapa ya? 2000, wah itu 2006, 5? lebih kayak 2007. Nah, gue ingat banget tuh malam tahun baru ada di sana. Tiba-tiba pas jam 12 lantai 4 bocor kita hancur, kita lari ke bawah tuh. Itu bisnis pertama lu ya sama Baim ya? Itu 2007. Iya, tahun baru 2007. 2006 2007. Iya, tahun baru kan, pas tahun baru. Iya benar. 2007. Itu bisnis pertama lo sama Baim. Itu bisnis gue pertama Baim. Wah, dulu ingat banget gue setor itu 200 juta tuh. 200 juta gue setor itu gue dapat duit iklan. Dulu waktu zaman dulu gue dibayar iklan 200 juta tuh, Bang. Gue setor ke dulu ya, Bi? Dulu. Sekarang berarti sekitar 2 miliar kali ya bayar iklan ya. Oke, lanjut, Bi. Jadi gue wah ya namanya juga dulu kan coba-coba kan. Ya, Baim ngerjain tuh semuanya tuh. Emang gue nggak ngerti apa-apa. Sampai untung, sampai rugi, sampai sempet berantem sama Baim gara-gara itu. Tahu. Ya itu gara-gara duit tuh kan. Wah, tapi ya itu pelajaran. Dan proses kan. Tapi proses juga, semua dan ya namanya juga masih pastilah ya masih muda dan mungkin kita kan selalu, tapi seiring perjalanan kan akhirnya waktu yang menentuin juga. Terus Pi, waktu zaman dulu itu kan pasti lu berada masih ada di titik di bawah nih Pi. Pernah gak sih lu merasa yang direndahkan, yang kayak aduh gue direndahkan banget nih, kayak apa, disepelein, ngerti gak sih lu? Nah itu mungkin kelebihannya gue kali ya. Gue tuh orangnya gak pinter-pinter amat, orangnya tuh juga gak soleh-soleh amat, tapi emang gue tuh mentalnya tambeng bang. Jadi kalau orang, gue tuh gak pernah kalau orang ngetawain, ngecilin gitu, gue tuh orangnya ya udah cuek aja. Karena mungkin gue ngerasa juga gue dari Bandung, gue juga bukan dari anak siapa-siapa, gue bener-bener berjuang sendiri. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah mandang gue apa-apa, jadi ya gue biasa aja gitu bang. Jadi gue nggak pernah mempersulitkan dan memikirkan hal itu. Jadi gue kembali lagi fokus sama apa target gue. Pada waktu itu? Pada waktu kalau sekarang kan pasti udah beda, karena memang sekarang lu udah matang banget. Saya udah ngeliat matang banget dewasa, tapi saya ngomongin yang kembalian tadi. Pada waktu itu lu udah berpikiran gitu? Iya, gue tuh orangnya cuek aja bang, maksudnya mau orang. Saya sih dalam memang saya sering bergaul. Saya sih memang Raffi sih berarti memang cuek banget, dan memang
lu friendly banget kan sama teman lu, friendly banget. Cuma maksud saya, apakah pernah seorang Raffi Ahmad itu berada di titik, maksudnya di dunia keartisan ya, waktu itu kan lu merintis belum yang kayak sekarang gitu lo siapa ya seluruh Indonesia kenal Raffi Ahmad, tapi pada waktu itu ada nggak sih lu merasa ini titik yang dimana yang lu disepelein apa, tapi kembali seperti Raffi Ahmad tadi bilang ya, ya mungkin ya, ada, ya. Tapi hati kecil gue ya udah deh nggak apa-apa, emang gue bukan siapa-siapa kok. Dulu juga gue selalu gitu bang, jadi selalu juga ya kalaupun itu orang keren tuh, bagus suka banget. atau nggak suka sama kita gitu, kan kita juga nggak bisa maksain orang buat suka sama kita. Kita juga nggak pernah maksain orang untuk bisa memandang kita. Ya udah, kita sih baik aja sama orang itu, mau dia nggak baik mau dia baik, Urusan ya udah, dia lah. urusan dia, yang penting ya kita tulus aja. Tapi kan kalau memang kita kan juga punya hati sebagai manusia, kalau memang mungkin buat dia kita kurang berkenan ya kita juga nauin diri sendiri. Ya saya juga mungkin ya kalau ketemu ya nyapa, tapi ya saya juga nauin diri gitu untuk nggak melebur sama mereka gitu. Jadi ya tapi hubungan harus tetap baik. Kunci ya salah satunya itu ya itu bang, kalau gue ya silaturahmi sama siapapun ya dijaga deh sampai sekarang gitu, sama karena kan kita juga nggak pernah tahu gitu untuk besok lusa kapan yang namanya hidup kan kita nggak tahu. Saya berada di posisi sekarang juga saya nggak pernah mencita-citakan ini gitu. Iya. Nggak pernah dulu bermimpi wah kita gini, enggak, ya udahlah yang ada jalanin, yang nggak ada ya dicari gitu aja sih simpelnya. Tapi hebat ya seorang Raffi Ahmad, karena ya dulu kita jalan bareng ya, pokoknya saya kenal lo ya 15 tahun ada sama Raffi Ahmad, dan saya melihat prosesnya 2010 11 menghilang. iya, saya menghilang karena belajar Beli rumah ya kan waktu itu. titipan. Oh iya, alhamdulillah. Ku titipan. Aku rumah nanti gimana bang? Ada 15 menit. Wah, siapa titipan Allah, semua kan titipan. Semua titipan Allah, bro. Deket abi. titipan semua. Terus kita kan proses lu kan panjang sekali nih, Bi, sampai lu berada di titik sekarang ini. Kalau nggak salah lu pernah ngomong sama gue nih. Pi, lu kapan ini? Mungkin saya umur 35 mundur bang dari, maksudnya ya dulu di belakang layar. Itu apa sekarang 34 apa ya apa gimana? Sebenarnya bukannya mundur tapi lebih rileks. Tapi lu di belakang layar gitu ya? Bisa lebih di belakang layar, bisa ngelihat segala sesuatunya dari helikopter view, maksudnya dari sekarang kan gue di depan terus jadi tapi kan gue juga menyadari lah bang, mungkin jangankan 10 tahun lalu, sekarang sama gue yang 5 tahun lalu aja udah beda staminanya, pemikirannya. Banyak sekarang kalau di dunia entertain juga yang lebih muda, itu pun pasti kesempatannya mereka memang waktunya buat mereka. Mungkin ya gue juga masih bersyukur sampai sekarang masih banyak dipercaya, tapi ya gue harus udah bikin perusahaan jadi di belakang layar. Jadi ya apa yang kemarin gue udah pupuk, yang tadinya di depan gue puter tiba-tiba nanti ke belakang. Jadi gue juga punya banyak waktu nanti bisa ngeliat anak gue aja sekarang umurnya mau 6 tahun. Iya ya, berapa tuh ya? 6 tahun. Tanggal 15 ini. 15 Agustus. Kan sama tanggal gue. Sama Bang Yudi deh. Sama. Iya. 3 orang yang sama. Ruben Onsu, Rafathar, Judith Kasma. Bener kan? Pi, gue mau nanya nih, Pi. Apa sih seorang Raffi Ahmad itu yang sampai sekarang ini yang mungkin orang dilihat dulu apa sih yang Raffi, semua Raffi udah punya, tapi mungkin ada di dalam hati setiap manusia itu kan punya ada sesuatu yang mungkin apa kira-kira yang Raffi yang belum Raffi dapatkan, bukan materi ya, kalau materi Raffi udah punya lah. Sebenarnya juga ya tadi lagi tuh bang, saya berada di posisi gini juga bukan saya pengen gitu, alhamdulillah saya menjalani aja. Dulu kan yang penting nih, kalau dulu saya yang penting ya alhamdulillah saya bisa nyicil. Kalau misalnya beli apapun bisa nyicil kan dulu, beli motor, kredit ya, gue tahu kreditnya terus. Ya kalau mau ini ada dulu yang penting cukup ya, kalaupun mau beli yang lebih ya kita nyicil, kerja keras lagi gitu. Jadi kalau sekarang yang paling penting